Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa saat ini yang tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap dan macet. Jangan lupa pemirsa Anda harus tetap mematuhi peraturan berlalu lintas dan berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon dan koran politik terbesar di Jawa Barat di edisi hari ini. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi-informasi dari sekitar Anda, kemudian Ciayu Majak Kuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional semua disajikan secara lengkap dan menarik hanya di Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Pemirsa, hari ini bertepatan dengan 21 April adalah hari yang bersejarah terutama bagi kaum perempuan ya, di mana di hari ini bertepatan dengan Hari Kartini dan topik di pagi hari ini yang nanti kita akan obrolkan, ini pemirsa kita akan diskusikan tentang Kartini masa kini. Nah, nanti akan saya tanyakan ke narasumber di pagi hari ini berkaitan dengan apakah pola perjuangan ya antara Kartini masa lalu ya dengan Kartini masa kini itu berbeda. Kemudian apa sih catatan hari ini bertepatan dengan Hari Kartini pemirsa 21 April nanti kita akan obrolkan dengan narasumber di pagi hari ini. Siapa dia pemirsa? Tentu Anda di rumah, terutama Anda pemirsa di Kota Cirebon sudah tidak asing lagi dengan sosok perempuan yang ada di sebelah saya pemirsa. Yang jelas pagi hari ini narasumbernya adalah Kartini masa kini. Nanti akan saya kenalkan dan berikut pemirsa saya baca dulu ini berita dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini pemirsa. Perempuan harus mandiri. Haja Nina Agustina Dai Bakhtiar, ini pemirsa Bupati Indramayu ya. Kemudian kini para ex pekerja migran Indonesia atau PMI tetap produktif dan punya penghasilan. Kemudian program unggulan untuk kemajuan Indramayu. Apa saja nih pemirsa? Silahkan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian Kapolres Cirebon Kota ikut turun gelar ramcek. Pastikan sopir dan bus laik jalan. Ramcek gabungan sebelum mudik di tahun 2022 ini pemirsa. Kemudian imbau pemudik hindari calo terminal. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Red Notice Guntur. Itu pemirsa catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis Kota Cirebon ya, pemerintah kota masih hitung THR ASN. Nah, itu pemirsa. Pekan ini harus finalisasi, banyak yang nunggu pencairan. Kemudian gandeng Ponpes Husnul Khotimah. Itu pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Dari halaman Kabupaten Cirebonnya nih pemirsa. Bahas banjir hingga jalan rusak. Kementerian PUPR respon cepat usulan Bupati Cirebon. Ini pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon ya, itu pemirsa. Kemudian berikutnya ini pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu koran Rakyat Cirebon. Nah, ini pemirsa dari koran politik terbesar di Jawa Barat ya. Tak ada lagi kabel semrawut di jalan protokol. Kemudian hujan angin sapu ya, hujan angin sapu puluhan rumah. Ini banyak bangunan rusak berat, sejumlah pohon tumbang. Kemudian gabung Poktan agar gabah cepat terserap. Kemudian TPID buka operasi pasar murah hari ini. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran
Radar Cirebon dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Anda bisa membaca halaman demi halaman di kedua koran tersebut agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Dan bagi Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan tentang Kartini masa kini. Di sebelah saya ini pemirsa ada Wakil Wali Kota Cirebon, pemirsa ada Dr. Anda Haja Eti Herawati. Selamat pagi Ibu Wakil. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Bu Wakil? Alhamdulillah baik, Mas Oke Afif. nih, selamat Hari Kartini ya di hari ini Bu Terima kasih buat Wakil. perempuan-perempuan hebat ya Iya. di wilayah 3, Oke. khususnya di Kota Cirebon. Baik, baik. Oke, terima kasih nih Bu Wakil sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Bu Wakil, hari ini adalah hari yang sangat bersejarah, terutama bagi kaum perempuan nih, Bu Wakil ya, termasuk Ibu Wakil di pagi hari ini juga, di hari ini juga, ini adalah hari yang sangat bersejarah, terutama untuk gerakan-gerakan perempuan, emansipasi dan seterusnya. Catatan Ibu di hari ini adalah Hari Kartini. Menurut Ibu, seperti apa sih gitu? Silakan. Yang setiap tahun kita peringati. Silakan Bu Wakil. Iya ya, saya ketemu lagi tidak terasa Mas Afif. Iya, Ini 2022 ya. sudah tanggal 21. Tentu momen tanggal 21 April yang rasanya di seluruh Indonesia kaum perempuan sudah pasti teringat salah satu sosok kita yang membangkitkan pergerakan perempuan ya Mas Afif. Kalau hari ini mungkin tidak serta-merta kita melihat baju saja yang hari ini saya pakai. Berkebaya adalah Kartini, tidak itu sebetulnya. Itu hanya simbol saja ya, hanya simbol saja Bu gitu. Wakil. Yang paling utama mungkin hasil sebuah perjuangan panjang Ibu perjuangan Kartini. panjang, Ya, kita perempuan-perempuan hari ini berkiprah di negeri ini sudah cukup deretan panjang menghiasi, berkontribusi banyak terhadap pembangunan di seluruh wilayah di kota kabupaten masing-masing di Indonesia, tentunya di mana-mana hari ini ruang itu perjalanan dari beliau lah. Kalau saya melihat perjalanan beliau tentu di zaman kemerdekaan ya, beda zaman kali ya Mas Afif ya. Kalau dulu perjuangan Bu Kartini mungkin dia lahir itu sekitar 1879 ya. Itu masih dalam konteks penjajahan Belanda ya, karena 350 tahun waktu itu dijajah. Tentu belenggu dan lain-lain sebagainya. Banyak hal yang memberikan sebuah pembelajaran di eranya. Dengan di konteks saat itu ya, ya, Bu Wakil, dia ya. memang salah satu putra terbaik di wilayahnya dan juga anaknya salah satu bupati juga. Ini yang memberikan ruang yang begitu sempit untuk perempuan. Jadi dengan kegalauan hati tentu beliau begitu luar biasa di saat itu ya. Berarti itu kita masuk di abad 15-16 ya, kalau saya ngitung. Itu perjalanan yang tentunya saat itu perempuan hanya ada di, kalau disebut di Jawa itu konco wingking. Konco wingking, dapur, Ya, siklusnya itu ya, ya, itu. dapur, sumur, kasur lah ya. Sementara berontaknya jiwa saat itu begitu sulit, apalagi di Jepara gitu saat itu ya. Kemarin Jepara, kebetulan saya betul. berkunjung ke Oh, Jepara. ke Jepara. Iya, di tempat di mana dia di kantor Bupati Jepara ya. Itu di mana Bu Kartini memberikan pembelajaran di rumahnya saat itu. Nah ini saya melihat sisi di zamannya loh, bukan zaman sekarang. Itu sebuah hal yang luar biasa berat ya Mas Afif ya. Bagaimana kita kalau penjajahan aja kita itu 1945 kita merdeka. Iya. Nah ini 1800-an ya? Enggak, ya 1879. Lahir ya? Ya, lahir. Berarti abadnya bukan abad 15, sorry tadi salah. Berarti sudah abad 19 sih, mendekati mendekati hampir-hampir ya. 1879. Nah, cukup kemerdekaan 45 cukup panjang ya, karena Belanda masuk itu kurang lebih abad 15-16. Jadi cukup panjang posisinya. Taruh kata penjajahan Belanda itu mau tidak mau ini memberikan semangat untuk beliau saat itu, dan hari ini tidak salah kalau perjuangan tentu berbeda.
saat itu untuk bisa memberikan bahwa perempuan harus hadir di situasi apapun dengan kemampuan dia sebagai anak Ningratis itu dia bisa bergaul dengan priayi, anak priayi, dia bisa bergaul dengan Belanda, bisa bergaul dengan semua kalangan yang tentunya dan ini dimanfaatkan betul sama Bu Kartini. Ibu Kartini ya. Iya. Dan hasilnya hari ini kali ya. Mas Afif, bisa kita lihat ya di hari ini. Iya, para perempuan berkiprah yang tentu tetap tidak boleh meninggalkan sisi-sisi kita, kewajiban kita sebagai ibu, sebagai perempuan lah ya. Kita punya kewajiban yang berbeda, kita melahirkan dan sebagainya, ini tentu menjadi catatan sendiri. Tapi perempuan di ranah publik yang saya lihat itu hari ini luar biasa memberikan kontribusi untuk pembangunan. Banyak mungkin hari ini. Pokoknya di berbagai bidang ya. Di berbagai bidang. Banyak sekali ya. Saya melihat perempuan memberikan ruang yang tidak saja pemerintah yang undang-undang 30%, tapi para perempuan ini memberikan ruang yang cukup ya hari ini untuk memberikan pembangunan, berkontribusi banyak lah untuk pembangunan. Seperti itu barangkali. Itu catatan ya ataupun ya prolog dari Ibu Wakil Wali Kota pemirsa berkaitan dengan topik yang sedang kita obrolkan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, Kartini masa kini. Anda di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda, pemirsa silahkan Anda bisa bergabung, Anda bisa berinteraksi langsung di line telepon 0231 482138 atau Anda pemirsa bisa interaktifnya ini melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV ya. Silakan, saya sudah membuka Anda dan sudah ada WhatsApp satu yang masuk, Bu Wakil, nanti akan saya baca ya. Kembali saya ke Bu Wakil ya, catatan tadi ya Bu Wakil berkaitan dengan tadi Bu Wakil menyebutkan tentu berbeda antara perjuangan Raden Ajeng Kartini itu di eranya dengan perempuan-perempuan saat ini ya. Ini yang menjadi pembeda apa sih gitu Bu Wakil? Sebetulnya Kartini masa lalu dengan masa kini gitu ya. Semangat untuk perbedaan di zaman barangkali ya Mas Afif ya. Di zaman sekitar sebelum kemerdekaan begitu kental taruh kata dengan proses perjalanannya, tidak mau 350 tahun itu memberikan dijajah itu memberikan bekas yang cukup berat gitu ya untuk bangsa Indonesia dan khusus untuk kaum perempuan saat itu barangkali bedanya itu barangkali Mas Afif di zamannya perjuangan bagaimana kita SDM dan lain sebagainya dan itu tadi yang saya sebut konco wingking itu menjadi salah satu beban juga untuk Bu Kartini. Nah ini situasi zaman yang memberikan seperti ini. Tentu pergerakannya ya di zamannya untuk bisa perempuan hadir, bisa mengambil taruh kata untuk keluarganya, bisa diberi ruang pendidikan, bisa mengajar bahwa ini loh bahwa perempuan juga harus punya talent yang baik dan lain sebagainya. Nah ini disampaikan Bu Kartini saat itu perjuangan untuk emansipasi bahwa perempuan juga hadir. Nah kalau hari ini mungkin saya lihat perempuan harus betul-betul ada di ranah pembangunan, memberikan masukan yang jelas karena dari pemerintah juga sudah diberi ruang sekitar 30% ya. Affirmative action itu ya. Nah, actionnya 30%. Jelas ini hal yang dan ini harus dimanfaatkan ya. Dimanfaatkan oleh gitu kaum loh. perempuan. Jadi tidak kalau zamannya di era Bu Kartini kan berbeda dengan era hari ini Mas Afif. Kita tinggal menikmati loh hari ini. Gitu ya. Jadi kalau hari ini ibu-ibu merayakan dengan sebuah berkebaya dan sebagainya, ini hanya sebagai ini saja, bukan Kartini taruh kata. Ya memang sih di zamannya kita semua berkebaya ya. Jadi hanya mengenang itu wajib kita untuk bisa mengambil ininya Mas Afif, pembelajaran yang baik. Ya. Oke, jadi Bu Wakil ini hal yang membedakan adalah zaman saja gitu menurut Bu Wakil ya. Ya kalau yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini mungkin ketika saat itu mendobrak ya
Kartini tidak tahu pada saat itu apa yang dilakukan. Ini mungkin kalau dalam bahasa sekarang itu menuntut kesetaraan. Iya, Iya kan, mungkin pesan tidak. gender. Iya kan, Iya, gender kalau lah hari ya. ini. Mungkin nggak tahu Bu Wakil pada waktu itu kan. Iya kan, iya kan, mungkin akhirnya inspirasi inspiring itu kemudian mengilhami perempuan-perempuan saat ini. Nah kalau untuk saat ini Bu Wakil dengan dulu, perempuan kan kata Bu Wakil ini beda konteks saja, beda zaman saja untuk mengisi ruang-ruang yang sudah disediakan. Berat mana sih perempuan yang dulu dengan sekarang? Sebetulnya kalau ditimbang-timbang berat, kita kan nggak ada sama-sama sih Mas Afif ya. Dulu zamannya beratnya seperti apa, kalau hari ini juga perempuan hadir karena untuk mencapai tadi kita bicara 30%. Iya, Perempuan yang berkualitas yang betul-betul harus hadir. Ini kan juga kan iya. betul-betul Tidak hanya sebagai pelengkap iya, tidak perempuan ada ya. pelengkap saja ini bersama Di politik berarti bukan hanya bunga-bunga ini politik. memberikan ruang yang taruh kata betul-betul harus hadir. Iya. Taruh kata kebetulan saya sebagai ketua partai, saya melihat 30% itu Mas Afif betul-betul saya berharap para perempuan ini total betul-betul memberikan ruang yang dari pemikiran, kalau itu sih solusi dan sebagainya betul-betul dan mampu untuk semuanya. Dan ini kan mencari 30% yang betul-betul ada di garda terdepan ini rasanya agak begitu berat Mas Afif. Kita perlu pendidikan politik yang baik, perlu juga menyampaikan ke warga masyarakat, perlu banyak hal yang kita memberikan, itu tugas-tugas kita. Tugas teman-teman semua, para politisi untuk bisa menghadirkan taruh kata kawan-kawan kita untuk bisa mencapai pemikiran yang sesuai itu. Mungkin hari ini juga harus diisi seperti yang saya sampaikan itu, Mas Afif. Kalau perjuangan, kalau untuk bagaimana dia berjuang, ibu-ibu hari ini begitu luar biasa berjuang untuk keluarganya itu pasti ya, Mas Afif. Terutama di sektor publik ya. Pasti kalau sektor- perempuan di rumah tangga iya. pasti dia berjuang untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, untuk semua. Itu sudah menjadi sebuah kewajiban kita berjuang untuk bagaimana membina anak-anak kita di rumah cukup baik. Karena keberhasilan seorang ibu itu manakala putra-putrinya betul-betul bisa untuk membawa dirinya sendiri kan gitu. Ini kita sebagai orang tua tentu ada di mana di para kaum ibu hari ini yang betul-betul harus bisa memberikan pembelajaran untuk anak-anak kita itu penting ya. sekali, penting sekali Mas Afif. Karena tidak ada apa-apanya di Mas Afif manakala kita perempuan hadir di publik sementara di rumah juga tidak memberikan dorongan dan juga pendidikan yang baik buat anak-anak kita, itu juga salah besar. Karena dari cikal bakal anak-anak kita ini untuk bisa turun ke masyarakat dengan baik dan sebagainya, itu peran serta perempuan yang jelas pasti itu. Selain kalau tadi bicara ada di ranah publik. Gitu ya. Oke. Dan Bu Wakil, mungkin peran ganda perempuan ya yang tadi disebutkan Bu Wakil, baik di sektor luar rumah ya, sektor publik dan juga di domestik ya. Di domestik itu ngurus anak yang tadi disebutkan oleh Bu Wakil kan, ngurus suami. Justru ini yang lebih berat kan di situ ya Bu Wakil, bagaimana menyeimbangkan keduanya itu, sektor domestik dan juga sektor publik kan. Begitu Iya, kan Mas Bu Wakil, untuk perempuan-perempuan saat ini yang aktif di luar rumah gitu ya. Kalau kita tengok ke belakang, bagaimana perempuan batasannya geraknya dibatasi. Seperti maaf di negara Taliban perempuan tidak boleh keluar rumah, gitu kan? Tidak boleh perempuan itu suaranya aurat. Ada juga perempuan yang tidak boleh mencoblos dalam pemilu gitu kan. Semua itu semua di dalam rumah. Nah kalau di kita bagaimana Bu Wakil? Ini kan kita sudah ada tuh perempuan di sebelah saya ini pemirsa juga menjadi orang nomor 2 di kota Cirebon, kemudian juga di legislatif gitu kan, di lurah, di camat, kepala dinas gitu. Bagaimana pendapat Bu Wakil? Hari ini saya sangat mengapresiasi ya teman-teman pemerintah pusat yang hari ini memberikan ruang kepada kaum perempuan dengan persamaan gender dan lain sebagainya, dan tentu dengan tadi yang 30%. Tentu ini betul-betul ruang ini harus dimanfaatkan. Kalau menurut saya Mas Afif, pemanfaatan kita yang sudah pemerintah berikan ke kita, betul-betul para kaum ibu, kaum perempuan dimanfaatkan baik.
gitu tuh. Harus memanfaatkan situasi ini dengan baik barangkali Mas Afif ya. Ini penting yang menjadi catatan adalah kemampuan para perempuan yang tadi kalau di zamannya kan ada di arah tadi kita di daerah domestik ngurus anak, ngurus suami dan sebagainya. Tapi yang tadi Mas Afif pertanyakan adalah hari ini dengan adanya di ruang publik kita gitu, juga iya kan? kita juga harus betul-betul harus hadir untuk sebuah kebijakan yang contoh mungkin barangkali hari ini teman-teman yang di DPR dan juga kami yang ada di eksekutif, tentu memberikan ruang kebijakan. Kita harus betul-betul bukan harus kita harus hadir gitu di setiap kebijakan-kebijakan itu memberikan. Jadi saya pikir tidak ada sebuah perbedaan sih Mas Afif ya. Di Pemkot sendiri rata-ratanya walau saya perempuan ya sama aja. Haknya tidak ada perbedaan. Kalau hari ini sebetulnya sih kita sangat diuntungkan. Nggak ada apa yang kita sampaikan kalau memang itu sesuai ya menjadi catatan. Begitupun di DPR dan sebagainya. Paling Kota Cirebon ini udah 30% lebih loh kalau nggak salah. Di legislatif? Iya, kita di legislatif sudah, atau di mana nih Bu? Iya, di legislatif 10 orang itu kan dengan 35 sudah kuotanya sudah 30% lebih. Jadi sudah. Dan ini yang menurut Bu Wakil hal yang menggembirakan, kemudian juga pemahaman tentang kesetaraan juga. Iya, iya itu terjadi di Kota Cirebon, di kabupaten juga. Jadi ruang-ruang ini di setiap kota kabupaten saya pikir sudah kemajuannya sudah cukup. Tinggal diisi yang berkualitas, betul-betul para perempuan mengambil terus menambah ilmu, terus menambah pengalaman dan berorganisasi, kan ini sangat penting. Maksudnya kualitas diri ya? Kualitas diri. Betul-betul kita hadir tidak sebagai hiasan saja. Tidak ya, ini kita tidak boleh hadir di tentu di Pemkot legislatif nggak boleh. Jadi hadir harus betul bisa memberikan nilai plus. Baik. Dan banyak juga sih Bu Wakil perempuan manakala terjun di sektor publik, misalnya di politik, juga mereka memiliki kualitas ya banyak juga ya termasuk yang ada di sebelah saya, dan kemudian juga yang lainnya juga kan banyak juga nih Bu Wakil. Oke, tahan dulu ya, saya baca ada beberapa WhatsApp yang masuk Bu Wakil nanti, dan pemirsa selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di session ini sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk. Saya baca nih Bu Wakil di antaranya. Ini Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon, ini dari Ibu Dian ya. Ibu Dian ini di Jalan Samadikun, Kota Cirebon, menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Wakil Wali Kota tentang perempuan jangan hanya menjadi hiasan dan menjadi pelengkap. Yang ingin saya tanyakan ke Ibu Wakil Wali Kota, bagaimana caranya agar perempuan itu memiliki kualitas ya, kemudian juga memiliki kemampuan. Nah, kebetulan saya aktif di PKK, katanya di daerah Jalan Samadikun. Bu Wakil, langsung saja jawab. Selamat pagi Bu Dian, selamat Hari Kartini. Ibu Dian itu sudah pas banget tuh aktif di PKK. Berarti itu juga sudah salah satu taruh kata berkiprah di lingkungan ya kan gitu. Tinggal mungkin ditambah lebih banyak kita untuk kita bisa berbaur dengan teman-teman di PKK dan juga memberikan memberikan masukan-masukan di teman-teman yang lainnya. Saya melihat kalau kita bicara PKK hari ini kan PKK di Kota Cirebon sudah luar biasa, Mas Afif. Kegiatan juga cukup banyak, memberikan dorongan kepada suami untuk bisa bekerja dengan baik. Saya melihat posisi itu karena saya mengamati sendiri bagaimana teman-teman PKK termasuk Ibu Dian memberikan kontribusi besar untuk dorongan terhadap suami. Dan diisi tentu banyak hal yang saya melihat sisi-sisi lain barangkali kita di mana kita berorganisasi barangkali
Mas Afif, Budian. Ya kalau sekarang nilai plus perempuan sudah banyak sekali, Budian. Kalau kita mau memberikan menambah apa ya, membantu dapur dan sebagainya. Hari ini kita bisa masuk di posisi hari ini kan zamannya online, memberikan berjualan dan sebagainya ini juga menjadi sesuatu yang sangat baik, kan gitu menambah kantong sedikit. Ini salah satu mungkin Membantu untuk bisa penghasilan membantu suami penghasilan lah ya. suami. Dan kalau Budian itu sudah posisinya sudah di PKK, organisasi dan lain sebagainya. Mendorong, lebih memberikan taruh kata dorongan, berkiprah banyak dan tentu banyak hal yang teman-teman PKK sudah lakukan. Saya melihatnya cukup baik. Saya tinggal mungkin Ya. apa ya dorongan dari teman-teman dan lain sebagainya. Kalau Itu untuk ya. PKK sudah cukup Ya, luar biasa itu. ya Kalau di kota itu Cirebon. ya, Iya. apa yang dilakukan oleh Budian selama ini tepat ya, Iya. Bu Wakil ya, dengan aktif juga di PKK katanya ya, di Samadikun itu. Ini satu lagi nih WhatsApp yang masuk. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon ya. Selamat Hari Kartini Ibu Wakil Wali Kota ya di hari ini. Nah, ini dari pemirsa di Karya Mulia ya Kota Cirebon. Ibu Wakil, nah bagaimana pendapat Bu Wakil Wali Kota tentang perempuan-perempuan yang aktif di politik, yang setiap kali pemilu, nah setiap kali pemilu di setiap dapilnya harus ada perempuan, ya sehingga hal ini tidak menutup kemungkinan Ibu Wakil Wali Kota asal comot saja perempuan itu, sehingga ketika dia terpilih itu tidak memiliki, maaf katanya tidak memiliki kemampuan. Nah itu bagaimana partai menyeleksi perempuan-perempuan yang masuk ke panggung politik. Terima kasih. Ini dari Karya Mulia nih. Nah ini betul Ibu, ini kesulitan kita, kita harus mengakui secara jujur ya, kebetulan saya sebagai ketua partai juga. Karena kalau misalkan di salah satu dapil harus ada 30%. Iya perempuan. Perempuannya harus minimal dari 12-11 itu ada 3. Ada 3. Harus ada 3 Mas. Kalau enggak 3 turun, ada aturan kan di situ. Nah mencari 3 yang berkualitas, tentu kita sebagai ketua partai dan seluruh teman-teman ketua partai tentu mencari itu. Nah, mencari bibit-bibit yang tidak saja bicara secara finansial, tapi bicara juga kemampuan dan lain sebagainya. Dan terutama adalah bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Dan yang paling utama adalah kewajiban kita untuk bisa ada di ranah dapil dan harus ada di ranah masyarakat. Ini penting, Mas. Karena apa? Kehadiran eksekutor ini di bawah itu mewakili dapilnya, mewakili warga masyarakat. Nah kalau kita tidak ada di dapil, tentu ini juga menjadi catatan untuk para dirinya sendiri, untuk para dewan dan sebagainya. Jadi saya menyampaikan ke teman-teman di Karya Mulia betul. Saya mencatat, mencari para perempuan yang betul-betul tidak saja kemampuan finansial, kemampuan secara real dan juga bagaimana punya apa ya kewajiban kita sebagai eksekutif ya tentu legislatif harus betul-betul bertanggung jawab di dapilnya. Dan ini yang saya sampaikan, mencari 30% dengan yang berkualitas tidak mudah. Itu ya, Wakil. Real itu tidak mudah. Ibu terima kasih sekali. Kalau warga masyarakat taruh kata di teman-teman itu pasti seluruh partai karena ini kewajiban kita 30% itu ya. Sama-sama semua dicari dan dibutuhkan. Tapi kalau untuk Kota Cirebon, Ibu sudah cukup banyak perempuan-perempuan hebat. Taruh kata sudah masuk di legislatif. Cuma tadi ya menjadi catatan ya memang harus wajib turun di dapilnya masing-masing. Baik. Gitu. Ini satu lagi yang pemirsa yang masuk nih, Bu Wakil dari Pilang Sari Kedawung ya, juga menyampaikan selamat Hari Kartini di hari ini. Tentunya perempuan-perempuan yang hebat itu adalah tiada lain adalah berkat jasa RA Kartini katanya ya, Raden Ajeng Kartini. Nah selamat hari ini adalah Hari Kartini, ini dari pemirsa yang lagi menyaksikan Selamat Pagi Cirebon di salah satu perumahan ya di daerah Kedawung. Bu Wakil lagi menjaga perumahan ya, ini lagi menjaga perumahan di gerbang ya, di gerbang perumahan ini
Pak Satpam yang lagi menyaksikan katanya ya. Itu kemudian satu lagi ini Bu Wakil yang masuk ini dari Kabupaten Cirebon, tepatnya di daerah Plumbon ya. Di daerah Plumbon juga menyampaikan ucapan selamat pagi Cirebon. Assalamualaikum Ibu Wakil Wali Kota, menyampaikan juga selamat Hari Kartini. Perempuan hebat di Cirebon banyak ya. Di kota Cirebon ada Ibu Eti Herawati, kemudian juga Wakil Ketua DPRD-nya juga perempuan. Di kabupaten ada Ibu Yuningsih katanya, kemudian juga Ketua PMI Kabupaten Cirebon, Ibu Heviana juga itu adalah perempuan-perempuan yang hebat. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk perempuan-perempuan yang tadi saya sebutkan, nah salah satunya kan Ibu Wakil Wali Kota nih. Nah, itu bagaimana peran perempuan di sektor publik, di sektor luar rumah maksudnya publik nih ya, dengan di dalam rumah, cara mengaturnya seperti apa, memanajenya. Mohon penjelasannya katanya Ibu Wakil ini dari pemirsa di Kasugengan ya, Kasugengan Lor, di daerah Jamblang lah, di daerah situ Bu Wakil. Silakan Bu Wakil. Ini pertanyaan yang begitu cantik nih buat Ini salah satu guru ya? Iya, salah satu ibu guru dari ini, Kasugengan. guru SD nih. Ya, terima kasih karena poin ini sebetulnya kita harus ada di ranah publik dan ranah domestik kan gitu, pengaturan ya Mas Afif. Pengaturan ini sangat sangat penting Mas Afif. Karena kita sebagai perempuan kita harus juga ngurus rumah, anak-anak, memberikan taruh kata kalau punya anak kecil masih perlu untuk memong-mong lebih jauh. Kalau saya kan anaknya sudah dewasa ya Mas Habib, sudah tidak begitu berat. Jadi untuk para mungkin ibu, tinggal komunikasi saja iya, ya. komunikasi kalau saya mungkin. Tapi yang berat barangkali yang masih punya anak kecil itu, karena kita pendidikan usia dini itu tuh wajib dari kecil. Saya memang masih punya anak SMA, SMP. Nah ini juga perlu. Dia sering menuntut Mas Afif, kapan mama ada waktu, kapan. Ini sangat berat memang pemirsa buat teman-teman semua. Karena memberikan ruang ke dalam dan juga sementara saya harus ada. Seperti pagi hari ini, karena ini live, saya pagi-pagi sudah keluar, anak-anak lagi masih siap-siap. Kan ini harus ada pengaturan, betul. Habis ini saya kebetulan di sekolah anak-anak di SMP 1 ada kegiatan basar atau kegiatan dia tampil katanya. Mau jadi apa gitulah. Jadi peragaan-peragaan begitu. Saya mungkin habis ini live saya datang ke sekolah ke SMP 1. Sebentar menyempatkan membahagiakan anak-anak kita bahwa kita orang tua hadir walau sesibuk apapun. Nah habis itu baru saya berkegiatan lagi dilanjut sampai malam hari karena full hari ini. Ini tentu tidak mudah barangkali ibu bapak sekalian. Yang satu yang perlu kita catat adalah komitmen. Komitmen kita sebagai komitmen barangkali Mas Afif. Karena maksudnya komitmen dengan diri sendiri dengan kita. Karena gini Mas Afif, kalau kita tidak punya komitmen untuk kita bahwa kita sebagai ibu harus menjadi ibu yang baik di rumah. Saya sebagai taruh kata kepala daerah di sini sebagai wakil membantu Pak Wali harus juga berperan serta bagaimana juga mengambil kebijakan harus diarahkan. Itu kan sebuah komitmen dari diri kita. Nah, ini penting Ibu Pak, komitmen ini penting. Kalau sudah kita punya komitmen sama diri sendiri bahwa kita ada untuk mengurus rumah, kita ada untuk bisa ada di ranah publik. Ini rasanya ringan Mas Afif, kalau sudah berkomitmen. Di rumah juga tidak berat, dan di kantor juga untuk kepentingan masyarakat tentu tidak berat. Karena di kantor mungkin double, di mana kita meladenin ada untuk kita sebagai perwakilan rakyat kan juga. Tapi di mana kita pengambilan kebijakan, kerja-kerja kita yang memang harus kita lakukan, kita harus betul-betul hadir. Baik. Nah, ini yang harus betul komitmen waktu, harus betul-betul dibagi, barangkali itu yang berat karena komitmen berbeda dengan laki-laki ya. Komitmen kita jadi semuanya ringan barangkali Bu Guru. Dan mungkin kalau untuk para guru ini perempuan-perempuan hebat, Kartini-Kartini yang luar biasa. Kartini masa kini katanya. Saya tanpa ibu guru mungkin hari ini tidak mungkin bisa hadir di ini. Ya termasuk ibu gurunya juga nih, Kartini masa kini nih Bu Wakil ya. Betul Mas Afif. Baik. Oke, tahan dulu. Dan ini ada satu WhatsApp lagi yang belum saya baca, nanti saya baca lagi. Dan pemirsa selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa segmen terakhir. Saya masih membuka Anda kembali. Silahkan yang ingin bergabung, berinteraktif langsung di line telepon 0231 482138. Atau pemirsa bisa memberikan interaktifnya ini via pesan pendek atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Di hari ini bertepatan dengan Hari Kartini, ya, hari yang sangat bersejarah bagi perempuan Indonesia. Kartini masa kini, itu topik yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini. Bu Wakil, ada satu lagi, ini dari Pak Hendi, ini dari pemirsa di Mundu, ya, Kabupaten Cirebon. Selamat pagi Cirebon, Ibu Eti Herawati. Nah, ini kalau Raden Ajeng Kartini menulis habis gelap terbitlah terang. Nah, kalau untuk Cirebon, habis hujan terbitlah lubang di jalan. Nah, untuk Ibu Wakil Wali Kota di Hari Kartini, saya punya usul itu bagaimana dengan infrastruktur jalan yang ada di dekat Gedung Andalus, ya. Kalau di dekat lapangan bola Kebon Pelok, alhamdulillah sudah diberesi katanya Bu. Nah, saya hanya mengucapkan selamat Hari Kartini untuk Ibu Wakil Wali Kota Cirebon dari Pak Hendi di Mundu. Silakan, Bu Wakil. Terima kasih Pak Hendi, ucapannya alhamdulillah tidak terasa. Sekarang kita 21 April selalu merayakan Hari Kartini. Semangat Kartini harus hadir di ibu-ibu semua ya di seluruh Indonesia. Semangatnya khusus, ya, Bu ya Wakil, semangatnya harus. Dan tadi saya juga mengucapkan terima kasih masukannya. Kalau Mundu tuh berarti Pak Hendi kabupaten ya. Terima kasih karena memang akses dari Mundu itu kadang masuknya dari Pamengkang, bisa ke situ, masuknya memang lewat Andalus. Juga karena kita antar kota kabupaten itu batasan yang sangat sulit ya, karena warga kabupaten ya warga kota Cirebon juga. Karena kita begitu pergerakan masyarakatnya begitu kencang antara kota kabupaten, kita tidak bisa dibedakan. Terima kasih Pak Hendi ini masukannya buat kami. Andalus memang ada beberapa yang memang belum terberesi ya Mas Afif. Nah, kemarin juga rapat infrastruktur, mudah-mudahan kita mohon maaf sekali lagi untuk warga masyarakat kota Cirebon yang di dalam 2 tahun pandemi ini banyak pembangunan yang belum terrealisasi dengan baik barangkali. Refocusing dan lain sebagainya, ini menjadi catatan kami. Insya Allah Pak Hendi ini menjadi catatan kami kan. Persoalan hujan, persoalan banjir, persoalan setelah hujan kita berlubang. Memang ini klasik ya Pak Hendi ya persoalannya. Kalau hujan lebat kita pasti aspalan pating selingkap gitu. Nah ini menjadi catatan. Ini di mana-mana Bu Wakil begitu ya. Di mana-mana ya. Khusus untuk di kota barangkali. Saya nanti akan menyampaikan ke PUPR untuk bisa perbaikan-perbaikan kecil barangkali. Kalau perbaikan besar kita harus masuk anggaran dulu, harus masukin musrem dan lain sebagainya. Tahapan-tahapan yang harus kita lakukan barangkali Pak Hendi ya. Kalau penambahan-penambahan kecil bisa dilakukan teman-teman PUPR. Sekali lagi terima kasih Pak Hendi masukannya. Tapi buat ada juga kami. Jalan yang sudah diberesi katanya Bu Wakil. Ya ada. Di Kebon Pelok, ada yang belum di Kebon Pelok, iya ada yang belum. Mungkin kita penataan dan sebagainya. Jadi support dan lainnya dari teman-teman yang menyampaikan ke kami menjadi catatan tersendiri. Saya tentu yang dari kemarin juga bersama Pak Wali rapat menyikapi persoalan anggaran juga sih Mas Afif. Kita memang ya alhamdulillah aja sih pandemi udah berakhir ya Mas Afif. Jadi kita bisa mudah-mudahan di 2023 ada realisasi kecil di masa akhir jabatan saya barangkali. Tidak terasa Mas Afif. Itu ya. Iya. Kemudian ini satu lagi ya Bu Wakil yang baru masuk ini WhatsApp-nya. Ini dari pemirsa di Kabupaten Cirebon. Ibu Wakil ini dari Palimanan juga sama mengucapkan selamat Hari Kartini di hari ini 21 April ya. Teruslah untuk berjuang bukan hanya untuk kaumnya, kaum perempuan ini katanya Bu Wakil. Pokoknya selamat Hari Kartini ini sesama alumni SMA 1 Kota Cirebon katanya Bu Wakil ya. Ini ada ucapan juga selamat Hari Kartini Bu Wakil dan terus untuk berjuang bukan hanya untuk kaum perempuan tetapi juga untuk semuanya. Bu Wakil, silakan. Terima kasih sahabat saya, teman masa kecil saya
Kebetulan saya SMA-nya dari SMA 1, Mas Afif SMP-nya SMP 2 ya. Terima kasih. Tentu berjuang ya, saya ada di eksekutif hari ini. Perjuangan tidak semata-mata untuk para kaum perempuan. Tentu kebijakan yang saya harus dorong seluruh untuk kepentingan warga masyarakat itu penting, Mas Afif. Makanya kalau sudah ada di ranah publik tidak bicara kita gendernya ya. Saya sebagai perempuan, saya sebagai laki-laki tidak ada. Yang jelas kita berkontribusi untuk pembangunan dan saya hadir di sini, hadir sebagai selaku wakil wali kota, tentu kontribusi saya membantu Pak Wali dan teman-teman SKPD harus menjadi satu kesatuan, mengambil sebuah kebijakan yang tentunya diharapkan warga masyarakat Kota Cirebon dan juga tentu tetangga kita, karena kebijakan memang harus bersama-sama, mungkin dari Pak Bupati dengan Pak Wali Kota harus sinergi, harus bersama-sama, Mas Afif, karena penduduk kita ini begitu sulit ya pergerakannya, jadi harus ada kesamaan. Tadi bicara jalan di daerah kami di mana tuh? Di daerah ya Kebon Pelok. Iya, Kebon Pelok, daerah Kebon Pelok. Tapi kalau kita lihat tadi Pak Hendi itu kan dari daerah Mundu, daerah Pamengkang lewat sana. Jadi suka tidak suka ini harus satu jalur, harus sama frekuensinya. Karena kita tidak bisa dilepaskan kota kabupaten. Ini sebuah kebijakan yang tentu antar kepala daerah harus bersama-sama, Mas Afif. Itu saja, sepakat saya, sahabat saya bukan di Palimanan, ya? Bukan hanya kaum laki-laki. Gitu ya, kita sama-sama laki-laki dan perempuan adalah yang penting kebijakan kita untuk bisa berkontribusi terhadap pemerintah kota yang saya hari ini tentu sebagai wakil wali kota. Kalau harapan dari Bu Wakil, ini kan kita peringati setiap tahun nih ya, 21 April ini Hari Kartini ini. Ini harapan Bu Wakil setiap tahun kita peringati ya. Ini kan bukan diharapkan bukan hanya seremonial saja, tapi betul-betul tadi semangatnya gitu kan, isinya, substansinya betul-betul kita bisa resapi pemaknaan tentang ide-ide dari Raden Ajeng Kartini ini, Bu Wakil. Iya, betul sekali lagi untuk pemirsa RCTV dan seluruh ibu-ibu yang ada di wilayah Cihayu Manjakuning. Setiap 21 April kita selalu memperingati Hari Kartini. Intinya mengenang dan harus menindaklanjuti apa yang sudah Bu Kartini perjuangkan dengan susah payah. Mari hari ini kita bersama-sama tentu bisa berkontribusi di bidang masing-masing. Ibu rumah tangga bisa memberikan ruang terhadap anak-anaknya, jadilah ibu yang betul-betul mendorong putra-putrinya. Kami teman-teman dari DPR, bagaimana kita dengan tugasnya bersama-sama bermitra dengan kepala daerah, tentu wajib kita lakukan. Saya tentu ada di ruang itu, dan seluruh teman-teman dan ibu-ibu yang tentunya sudah luar biasa, para ibu guru khusus, para ibu kader yang itu tidak mudah. Ibu kader itu kami tentu di Pemkot tidak mungkin akan bisa menindaklanjuti tentang program-program terutama di Posyandu kalau tanpa kerja keras ibu-ibu kader. Ibu-ibu PKK di lapangan yang tadi disampaikan Budian, itu kerja kerasnya bagaimana mensosialisasikan waktu musim pandemi. Ini juga pejuang-pejuang kita, itu seperti Budian dan sebagainya. Dan saya melihat para perempuan hari ini begitu aktif di bidang sosial, di mana pergerakan ini semuanya para perempuan hebat. Ini adalah Kartini masa depan. Tapi tetap kita harus bertanggung jawab. Kita sebagai perempuan, ada anak-anak kita menunggu, walau ada di ruang publik. Jadi selamat Hari Kartini, sukses buat kita semua. Tetap semangat, kita harus semangat jadi perempuan, harus betul-betul kita harus hadir, kita harus disyukuri. Karena kita sempat mengandung 9 bulan, itu begitu berat melahirkan dan mendidik. Mudah-mudahan semuanya bisa memberikan semangat untuk kita. Selamat Hari Kartini buat semua pemirsa RCTV di wilayah 3 Cirebon, dan sukses untuk kita semua. Selamat Hari Kartini. Oke, terima kasih nih ya Bu Wakil sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, dan selamat Hari Kartini. Ya, Kartini masa kini nih. Tadi julukan dari pemirsa ya. Oke. Dan saya juga aturkan terima kasih nih pemirsa untuk Anda yang sudah memberikan pendapat, yang sudah memberikan ucapan selamat juga di hari ini. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Afif.